Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Lailatukumus sa'idah. Alhamdulillah. Kaifa halukum hadal yaum? Alhamdulillah, nahnu Alhamdulillah. bi khair. Alhamdulillah bi khair. Naam. Qabla an nabda dirasatana, sebelum kita mulai pembelajaran kita, hayya bina nabda'u dirasatana fi hadhil lailah bi qiraati niatut ta'lim wa ta'allum wa ta'lim fi Hadramaut. Nah, kama fi qiraah, ya seperti yang ada di tulisan ini. Ya, bisa kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, qabla an nastamir, sebelum kita melanjutkan, ismahuli an u'arrifa nafsi ilaikum. Ya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Ismil kamil Rizka Imra'atul Azizah wa tunadunani Rizka. Ya, nama lengkap saya Rizka Imra'atul Azizah. Antum semuanya bisa memanggil saya Rizka, seperti itu. Ana qadimatun min Banyumas, Jawa Wusto. Ya, saya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Atau fil Madinah Purwokerto, ya, kota Purwokerto. Mungkin dari teman-teman beberapa ada yang tahu seperti itu. Alhamdulillah. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta anastati'a an natawajjah fi hadal Zoom. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam Zoom di malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang canggih seperti ini. Mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin untuk perkenalan dicukupkan seperti itu saja. Dan untuk perkenalan dari teman-teman mungkin nanti seiring berjalannya waktu saja ya, karena mengingat materi dan juga waktunya yang terbatas seperti itu. Oke, langsung saja untuk ya, sebelumnya saya akan membawakan atau menemani teman-teman belajar ya qawaid dasar, yakni kubik 1 ya, fokus bicara. Ini modul yang biasa digunakan di kursus di lembaga kursus Arab Irsyada Pare Kediri, seperti itu. Ya, untuk materi yang pertama hari ini yakni al-lughah, yakni bahasa ya. Yang pertama, ta'riful lughah. Ijmalan, secara singkat ya. Secara ini bahasa adalah
Al-lughah hiya alatul ittisalat, yakni bahasa adalah alat komunikasi. Ya, secara tafsilian atau terperinci adalah al-lughah hiya nizamun yusta'malu li'ilqa'il ma'lumat kalaman wa kitabatan wa isyaratan. Yani bahasa adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi baik berupa lisan, tulisan ataupun isyarat. Kemudian selanjutnya adalah asasul lughah atau dasar, ya, dasarnya bahasa. Yang pertama al-harfu, ya, al-harfu al-awwal yakni al-harfu atau huruf. Al-harfu yakni juz'un asgharu minal lughah alladhi laisa fihi makna. Huruf adalah bagian terkecil dari bahasa yang tidak mempunyai makna. Al-misal yakni alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, ila akhirihi, atau yang biasa kita sebut dengan huruf hijaiyah. Nah, itu adalah huruf adalah bagian terkecil dari bahasa yang tidak punya makna. Kemudian yang kedua ada al-kalimah. Al-kalimah yakni juz'un asgharu minal lughah alladhi fihi makna. Ya. Kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Kalau tadi al-harfu bagian terkecil dari bahasa yang tidak mempunyai makna. Terus kalau kalimat adalah bagian terkecil kalimat atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia adalah kata ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata. Seperti itu. Kalau kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Al-misal yakni madrasatun. Madrasatun ma makna madrasatun? Sekolah. Sekolahan. Ya, sekolahan. Summa kitabun. Kitabun yakni buku. Kemudian sayyaratun. Mobil. Yakni Mobil. mobil. Kemudian zahaba. Pergi. Zahaba pergi, ya boleh pergi, boleh berangkat. Kemudian roja'a. Pulang. Pulang. Oke. Boleh kita tambahkan lagi seperti Zaid, Fatimah, seperti itu ya. Adalah salah satu atau beberapa contoh dari kata atau kalimat bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna atau susunan dari beberapa huruf yang membentuk suatu kata. Itu namanya kalimat. Kemudian yang ketiga ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah yakni jam'ul kalimat alladzi laisa fihi makna kamilun. Atau frase. Syibhul jumlah adalah susunan yang menyerupai kalimat. Susunan yang menyerupai kalimat. Kalimat di sini maksudnya kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Susunan yang menyerupai kalimat. Atau di sini pengertiannya adalah frase, kumpulan kata yang tidak memiliki makna sempurna. Ya, tidak memiliki makna sempurna. Seringnya ini yang diawali oleh huruf jar ataupun dorof dan yang lainnya. Ini adalah susunan dari dua kata, ya, tapi tidak memiliki makna sempurna. Contoh, al-misal fil madrasati. Fil madrasati di sini ada kumpulan dari dua kata ya, yaitu fi dan juga al-madrasah. Fi artinya di atau di dalam, al-madrasah sekolahan. Nah, kalau disambungkan di sekolah. Nah, ini belum memiliki makna yang sempurna. Di sekolah kan masih nanggung ya, kalimatnya belum sempurna, masih bahasa ininya nanggung, apa ya namanya, masih gondok gitu.
Kemudian amamal baiti. Amamal baiti artinya depan rumah, di depan rumah. Nah, di depan rumah juga belum memahamkan apa yang di depan rumah gitu. Kan belum mempunyai makna yang sempurna. Kemudian contoh di sini ada kitabun jadidun, buku yang baru gitu. Ini adalah sibhul jumlah, kumpulan kata tapi belum atau tidak memiliki makna sempurna seperti itu. Kemudian yang keempat ada al-jumlah. Ya, al-jumlah yakni jam'ul kalimat alladzi fihi makna kamilun. Atau kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki makna sempurna. Gitu. Kalau tadi syibhul jumlah yang belum sempurna, kalau jumlah itu kumpulan kata yang memiliki makna sempurna. Nah, kalimat itu minimal berpola SP atau S subjek dan pre biasanya predikat gitu. Al-misal, ja'a al-ustadu. Ja'a al-ustadu yang artinya adalah ustadz telah datang. Gitu. Ustadz telah tiba atau ustadz telah datang. Jadi kan sudah memiliki makna ya. Kemudian huwa thalibun nasyitun. Huwa thalibun nasyitun. Dia adalah siswa yang rajin. Nah, itu kan suatu kata di sini adalah kumpulan kata yang sudah mempunyai makna sempurna. Huwa thalibun nasyitun. Dia adalah siswa yang rajin. Kemudian Ahmadu ya'kulu ar-ruzza. Ahmad makan nasi. Iya, nasi. Ahmad makan nasi. Jadi di sini juga sudah mempunyai makna yang sempurna, begitu. Oke. Asasul lughah atau komponen bahasa ada 4 ya, teman-teman. Apa saja tadi? Al-huruf, Al-harfu, ya, al-harfu, kemudian al-kalimat, kemudian syibhul jumlah, syibhul jumlah, dan juga yang terakhir ada jumlah. Ya. Teman-teman sudah bisa membedakan ya, kalau dalam bahasa Arab kalimah artinya kata. Tapi kalau misal kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Begitu ya. Oke. Nah, sebelum ini ada at-tadribat atau latihan. Tentukan dan terjemahkan tulisan di bawah ini apakah termasuk huruf, kata, frase, atau kalimat. Nah, untuk menentukannya kita translatekan dulu ke dalam bahasa Arab untuk menentukan apakah ini huruf, kata, frase, atau kalimat ya, atau apakah ini huruf atau kalimat, au syibhul jumlah, au jumlah. Yang pertama, murid yang pintar. Mal Arabiyah murid yang pintar? Thalibun Thalibun mahir, mahirun. Ya, boleh. Thalibun mahirun. Oke, itu termasuk kata atau kalimat au syibhul jumlah au jumlah. Yang mana? Syibhul jumlah. Murid yang pintar. Syibhul jumlah. Kemudian yang kedua, seorang dokter. Seorang dokter ya. Maksudnya dokter di sini, bukan dokter. Seorang dokter. Tobibun. Tobibun. Oke. Kalau tobibun berarti termasuk dalam kalimat al-harfu au syibhul jumlah au jumlah. Kalimat. Kalimat au syibhul jumlah? Kalimat ya, karena tobibun kan hanya satu kalimat. Tobibun seperti itu. Jadi walaupun artinya seorang dokter, tapi dari segi kalimat penulisan bahasa Arabnya hanya tobibun, berarti dia termasuk al-kalimah ya. Kemudian mereka telah tiba. Jauh. Oke. Jauh boleh. Di sini bisa dua ya, dua
Kalau kita fokus ke fiilnya saja, Ja'uhum. berarti masuknya ke kalimat ya. Ja'u, mereka telah tiba. Masuknya kalimat karena hanya satu kalimat. Tapi kalau misal kita tambahkan hum ja'u begitu, berarti dia termasuk yang Sibukul. Sigul. ya Nah, sibhul jumlah atau jumlah? Jumlah. Jumlah ya, karena sudah mempunyai makna. Kemudian nomor 4, soleh itu seorang penulis. Solehun katibun. Solihun Katibun. katibun. Oke, solihun katibun. Berarti masuknya syibhul jumlah atau jumlah Jumlah. kelima Jumlah. jumlah. Jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah. Daripada Palestina. Jumlah, oke, iya jumlah. Karena soleh itu seorang penulis, ya. Kemudian Saya. mobil, Sayyarah. sayyarah, ya, sayyarah berarti termasuk Isim. Kalimat. Kalimat. Oke. Kemudian komputer, mal arabiyah komputer. Komputer apa? Komputer. Ayo. Al-hasub, hasubun. Al-hasub. Ya, Hasub. hasubun, komputer. Ya, terjemahkan itu. Hasubun, komputer. Berarti termasuk kalimat sibhul jumlah. Kalimah. Kalimat. Oke. Toko buku. Toko buku. Al-Arabiyah toko buku. Dukanul kutubi. Ya. Oh, Nah, kita bukan. pakai itu ya, dukanul kutubi, toko buku. Berarti termasuk kalimah syibhul jumlah au jumlah. Kalimah. Dukanu kan ada dua kata, dukanu dan al kutubi. Jumlah. Syibhul jumlah ya, karena belum memiliki makna yang sempurna. Kemudian di belakang masjid Karo al masjid. Masjid. Al kalimah syibhul jumlah au jumlah. Syibhul jumlah. Kita makan. Nahnu nakulu. Nahnu nakulu. Berarti termasuk dalam Jumlah. jumlah. Sigul jumlah. Jumlah ya. Kemudian saya membaca buku. Ana akra'ul kitab. Ana aqra'u al-kitaba. Itu Jumlah. termasuk jumlah ya, betul. Oke, kemudian untuk yang bawahnya lagi ada al-mu'minun. Dia termasuk apa? Kalimah. 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 Qaf, Huruf. Al-huruf. al-harfu, fi, Al-harfu. fi. Al-harfu. Artinya apa kalau fi? Di dalam. Di dalam. Berarti dia termasuk Al-huruf. kalimat. Ya, fi di dalam. Ya, karena di situ terdiri dari dua huruf fa dan ya. Jadi masuknya ke al-kalimat. Ya, al-kalimat. Kalau al-harfu itu hanya satu huruf. Ini masih komponen bahasa ya, belum lanjut ke macam-macam kalimat yang isim, fiil, dan huruf. Jadi masih kalau menemukan fi itu masih tergolong dalam al-kalimat, bukan huruf. Kalau Kemudian wa berarti apa teh? gimana? Kalau wa dan Kalau wawu saja berarti al-harfu. Tapi kalau wa sudah ada harokatnya, berarti kan wa sudah memiliki makna. Wa kalimat artinya dan, ya berarti termasuknya kalimat seperti itu. Kemudian minas suqi, dari Sigul pasar, jumlah. syibhul jumlah. Ishtaro al-abu al-baita. jumlah. Jumlah. Oke, karena ini sudah memiliki makna yang SPO. ya sudah memiliki makna.
Ishtaro al-abu al-baita. Jadi ayah telah membeli rumah. Kemudian ba'da sholati. Syibhul. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Miftahul ghurfati. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Ya, karena artinya adalah kunci Kunci kamar. kamar. Ya, terdiri dari dua kata, tetapi belum memiliki makna yang sempurna. Kemudian at-tilmidu mahirun. Jumlah. Jumlah. Oke. Masuknya jumlah ya. Dua kata memiliki makna sempurna atau dia tersusun subjek predikat seperti itu. Kemudian as-sholihatu fil masjidi. Jumlah. Jumlah ya. As-sholihatu orang-orang yang sholihah di dalam masjid. Kemudian bi. Jumlah. Kalimat. Kalimat ya, karena baknya di sini sudah berharokat, dia mempunyai arti yaitu dengan, begitu. Oke, kita lanjut. Yang pertama al-kalimat ya, al-kalimat. Al-kalimatu hiya ma tusyakkilu jumlatan. Kata adalah sesuatu yang membentuk suatu kalimat. Al-kalimatu salasu aqsamin. Ya, kalimat ada 3 macam. Ada 3. Yang pertama al-ismu, kata benda. Yang kedua al-fi'lu, kata kerja. Kemudian yang ketiga al-harfu, kata bantu. Ya, kalimat ada 3. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Ya, ya di sini kita menemukan huruf lagi, al-harfu lagi, tapi berbeda ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, al-kalimat atau kalimat ada 3, yaitu isim, fi'il, huruf ya. Kata benda, kata kerja, kemudian kata bantu. Oke, yang pertama ada al-ismu, isim. Al-ismu huwa lafdun dalla ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au ayyi syai'in akhara la taqtarinu bizamani. Isim adalah lafadz yang menunjukkan arti manusia, hewan, tumbuhan, benda, atau apa saja yang lain yang tidak disertai dengan waktu atau zaman ya. Tidak disertai zaman atau waktu. Nah, secara simpel adalah isim kata benda ya, seperti tadi dikatakan di atas, al-ismu kata benda. Gitu. Kemudian az-zamanu salasatun. Waktu ada 3. Yang pertama adalah madin. Ya, madin berarti lampau. Telah. Ya, biasanya ini nanti masuknya ke dalam fiil ya. Kemudian hal, yakni sekarang atau sedang terjadi. Kemudian ada istiqbal. Istiqbal itu akan datang. Berarti nanti bisa kita artikan akan gitu. Yang nanti biasanya ini masuk dalam fiil. Dan al-misal minal kalimat. Kalimat isim, afwan. Al-misal minal isim. Al-insan. Yang pertama yang masuk dalam kategori al-insan atau manusia. Ada contohnya ada Ahmad, Khalid, Ibrahim, Fatimah, wa ghairu dzalik ya, dan yang lainnya. Kemudian ada al-hayawan. Ya, tadi kan disebutkan ya, ada nama manusia, hewan, tumbuhan, benda dan lainnya yang tidak mengandung waktu, tidak memiliki arti waktu. Kemudian yang hayawan atau hewan-hewan. Yang pertama ada asadun. Ma makna asadun? Singa. Singa. Arnabun? Kelinci. Kelinci. Baqaratun? Sapi. Sapi. Betina. Jamusun? Kerbau. Kerbau. Ya. Wa ghairu dzalik dan yang lainnya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada an-nabatat, yakni tumbuhan. Yang pertama ada ushbun. Ya, ushbun. Kursi itu.
Ushbun, ma makna ushbun? Rumput ya. Rumput, ya. Syajarun, Pohon. pohon. Zahrun, Bunga. bunga. Wardatun, Mawar. mawar. Oke. Al-jawamid, al-jawamid yakni benda, ya. Benda-benda. Contoh maktabun, Meja. ya. Hajarun, Batu. 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 Jidarun, Tembok. tembok. Kursiyun, Kursi. kursi. Oke. Al-akharun, yang lainnya atau contoh yang lain. Ada ta'allumun. Artinya ta'allum, Ilmu mengajar. Pelajaran. belajar. Belajar. Belajar ya, tapi belajar di sini bukan fiilnya, tapi kata Pembelajaran kerja. kali ya. Iya, pembelajaran. Iya, pembelajaran maksudnya. Iya, pembelajaran. Kemudian man, Siapa? siapa? Oke, berarti masuknya adalah isim istifham ya, kata tanya. Nahnu, Kami. Kita. kami. Masuknya ke dalam isim domir atau kata ganti. Kemudian ada alladzi, yang atau isim mausul, ya, kata sambung. Oke, jadi lafaz-lafaz tersebut itu tidak mengandung waktu, tidak cocok apabila diartikan bersama waktu. Contoh ini kan tadi madi, masa Ahmad madi, Ahmad yang lampau. Nah, itu kan tidak nyambung begitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah isim dari segi jenisnya. Ya, isim dari segi jenisnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada isim mudzakkar, yang berarti laki-laki atau biasanya tidak diakhiri oleh huruf tak marbutah. Kemudian yang kedua ada isim muannas, yang berarti perempuan atau biasanya berakhiran dengan huruf tak marbutah. Oke, isim dari segi jenisnya ada berapa teman-teman? Dua. Ada mudzakkar laki-laki atau muannas perempuan. Oke. Contohnya yang mudzakkar di sini ada Ahmad. Ya, Ahmad adalah nama untuk orang atau anak laki-laki. Adnan itu juga nama anak atau orang laki-laki. Kemudian Fatimah. Syarifah. Bentar. Ustadun berarti guru. Ya, tidak ditandai dengan tak. Kemudian muwadzafun. Ma makna muwadzafun? Pegawai. Tobibun. Dokter. Babun. Pintu. Kolamun. Pena. Oke, jadi itu beberapa contoh dari isim yang mudzakkar atau yang menunjukkan arti laki-laki, menunjukkan laki-laki. Kemudian al-muannas, contohnya ada Fatimah, Khadijah, berarti nama orang perempuan. Kemudian ustazatun berarti seorang pengajar atau guru perempuan. Muwadzafatun, pegawai perempuan. Tobibatun, dokter perempuan. Nafidatun. Nah, nafidatun jendela. Kemudian saburotun, papan tulis. Ya, nah ini adalah beberapa contoh yang isim yang muannas atau perempuan ya, ditandai dengan huruf tak di belakangnya. Oke, ada catatan, ada beberapa catatan. Yang pertama, jika ada nama laki-laki, walaupun tulisannya ada tak marbutahnya, maka tetap dinamakan isim mudzakkar. Ya, contohnya Hamzah, Tolhah. Nah, itu kan nama anak laki-laki, ya, nama orang laki-laki. Walaupun di belakang ada huruf tak marbutahnya, tapi dia tetap digolongkan dalam isim mudzakkar, begitu, karena artinya adalah nama untuk orang laki-laki. Kemudian yang kedua ada nama, jika ada nama perempuan walaupun tulisannya tidak ada tak marbutahnya,
maka tetap dinamakan isim mu'annas. Contohnya Hindun, Su'adun, Zainab mungkin ya bisa, Zainabun. Itu juga Zainab ya, Zainab juga bisa karena itu menunjukkan nama perempuan. Walaupun tidak ada taknya, tidak ada tanda taknya di belakang, tetap digolongkan dalam isim mu'annas. Kemudian yang ketiga ada anggota badan atau benda yang berpasangan. Itu dianggap mu'annas. Contoh, yadun. Yadun artinya tangan ya. Dia mempunyai pasangan yaitu kanan dan kiri. Kemudian rojulun. Rajulun kaki. Rajulun. Rojulun ya. Rijlun ya? Rijlun maaf. Iya rijlun. Rijlun maksudnya rijlun kaki ya, bukan rojulun. Kalau untuk rojulun laki-laki. Ya. Kemudian ainun. Ainun adalah mata. Dia punya dua. Udunun bisa ya, udunun atau telinga. Kemudian ardun. Ardun artinya bumi. Dia dikatakan perempuan karena dinas dalam Al-Qur'an. Gitu. Langit, bumi itu termasuk isim yang mu'annas ya. Kemudian yang keempat ada selain tak marbutoh ada tanda mu'annas lagi, yakni alif maksurah atau alif bengkong ya. Bisa kita sebut dengan alif bengkong atau alif maksurah dan juga alif mamdudah yang seperti ini, hamzah dan alif dan hamzah atau setelah alif ada hamzahnya. Nah, itu termasuk tanda-tandanya perempuan. Contoh di sini ada sufla. Ya, sufla. Sufla berarti artinya adalah sufla itu di bawah. Ya, sufla. Sufla di bawah. Kemudian hubla. Hubla juga itu ada iya atau maaf, ada alif maksurah atau alif yang bengkong. Nah, itu dikatakan mu'annas. Kemudian hamro'u. Hamro'u ini juga dikatakan isim yang mu'annas, tergolong isim yang mu'annas karena ada alif mamdudah. Kemudian sauda'u itu juga termasuk tergolong dalam isim yang mu'annas. Zarqa'u itu juga mu'annas. Hubla itu mengandung. Kemudian kalau hamro'u itu mu'annasnya dari ahmar. Mana ahmar? Merah. Merah, betul. Kemudian sauda'u itu mu'annasnya dari aswadu. Hitam. Hitam. Zarqa'u juga mu'annasnya dari azraqu. Biru. Biru, betul sekali. Oke, nah coba di analisa bareng-bareng. Al-misal ya. Tolibun berarti dia mudzakkar. Zainabu dia mu'annas. Kemudian yadun tangan. Tangan termasuk mu'annas. Baidau. Baidau kenapa dia mu'annas? Karena ada hamzah alif alif. mamdudahnya. Ya, baidau itu isim mu'annasnya dari abyadun. Oh, bukan telur ya? Putih. Kalau telur apa teh? Iya, baidau juga. Baidau Tapi juga ini ya ini masuknya mu'annasnya abyadun atau putih begitu. Kemudian nah latihannya contoh Fatimah berarti termasuk mu'annas. Idris Zakar. laki-laki mudzakkar. Rijlun Muzakkar. Rijlun Mu'annas. mu'annas atau mudzakkar tadi? Mu'annas berpasangan. Mu'annas iya karena berpasangan. Roksun Muzakkar. Iya, muzakkar ya karena kepala hanya satu. Ya, kemudian ada hizanatun. Mu'annas. Tandanya dengan tak ya. Kemudian baitun. Muzakkar. Di situ ada tak tapi taknya bukan tak marbutoh. Iya, bukan tak taknis. Kemudian baqarun. Muzakkar.
Mudzakkar. Kalau baqaratun berarti masuknya muannas. Muannas. Namlatun. Muannas. Muannas. Ma makna namlatun? Mut. Mut ya. Semut. Iya, betul sekali. Oke. Berarti tadi kan kalimat ya. Kalimat ada ada berapa tadi kalimat? Terbagi 3. Ada 3. Apa saja teman-teman? Isim, Fi'il, dan Huruf. harfun. dan huruf. Oke. Huruf. Isim yang pertama tadi dari segi jenisnya ada Kedua, 2. muannas dan mudzakkar. Mu'annas dan mudzakkar. Mudzakkar dan mu'annas. Oke. Muannas. Oke, kita lanjut isim dari segi jumlahnya. Dari segi jumlahnya yakni ada 3. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad ya ini berarti tunggal atau 1. Dia menunjukkan arti jumlahnya itu 1. Kemudian isim musanna. Kalau musanna berarti 2. Iya. Berarti 2 musanna atau tasniyah yang memiliki arti 2. Isim mufrad plus ani atau aini ya. Isim mufrad nanti ditambah ani atau aini. Ya. Kemudian yang ketiga ada isim jamak yang berarti banyak, 3 atau lebih, yang jumlahnya 3 atau lebih. Jamak. Ya, itu jamak. Jamak ada 3. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini jamak yang menunjukkan laki-laki. Laki-laki, mudzakkar laki-laki, salim selamat. Nah, maksudnya salim selamat ini adalah dia tidak berubah dari isim mufradnya. Ya, makanya rumusnya di sini adalah isim mufrad plus una atau ina. Ya, una atau ina. Tambahannya nanti seperti itu. Jadi isim mufradnya kemudian ditambah una atau ina, maka disebut salim karena dia selamat. Artinya dia tidak berubah. Dari isim mufradnya tinggal ditambah una atau ina. Kemudian kalau jamak muannas salim itu juga sama, jamak yang menunjukkan perempuan. Perempuan banyak yang selamat. Contoh, isim mufrad plus atun atau atin. Ya, isim mufrad nanti ditambah atun atau atin di belakangnya. Kalau jamak taksir itu adalah jamak taksir. Jamak taksir maksudnya adalah isim yang mempunyai arti banyak yang pecah, dalam artian dia berubah dari isim mufradnya gitu, berubah dari isim mufradnya atau pecah gitu. Kalau tadi kan kalau salim selamat ya, dalam artian dia tidak berubah dari bentuk mufradnya begitu. Contohnya begini, isim mufrad. Contohnya muslimun, 1 orang muslim atau muslimatun, 1 orang Muslim wanita. ya, muslim perempuan begitu. Nah, kalau dibuat menjadi isim musanna atau tasniyah yang berarti 2, tinggal kita tambahkan ani. Berarti gimana? Muslimani. Kita rubah ke mudzakkar salim. Muslimuna. Oke. Kemudian contoh yang muannasnya, muannas salim berarti yang mufrad muannasnya dulu. Berarti kan tadi muslimatun. Kalau dirubah menjadi musanna atau tasniyah muslimani. Muslimatani. Kemudian kalau dirubah menjadi muannas salim muslimatun. Iya. Kemudian kalau jamak taksir, kalau itu tidak bisa tidak bisa dirubah ke jamak taksir. Kalau jamak taksir contohnya ada kitabun. Kitabun menjadi kutubun. Iya, betul seperti itu. Nah, contoh yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad
Yang pertama, kitabun tadi. Artinya adalah satu buku. Kalau dia menjadi subjek ya atau dibaca rofa itu seperti ini, kitabun. Kemudian kalau dia menjadi objek atau biasanya maf'ul bih berarti kitaban ya. Kitaban. Dia dibaca nasab menjadi kitaban. Kemudian kolamun, satu pulpen atau satu pena. Kalau menjadi subjek berarti kolamun, tetap harokatnya dhammah. Tapi kalau misal menjadi objek atau maf'ul bih itu berubah menjadi kolaman ya. Kemudian tolibatun, satu murid perempuan. Kalau menjadi subjek berarti tetap dibaca rofa. Tolibatun. Kalau menjadi objek ini harusnya tolibatan. Ya benar, tolibatan. Tolibatan dibaca nasab karena menjadi maf'ul, objek atau sasaran gitu. Kemudian ada lagi baitun. Kalau baitun berarti artinya satu rumah. Kalau dia menjadi subjek dibaca rofa berarti baitun tetap. Kemudian kalau menjadi maf'ul bi atau objek atau sasaran dia dibaca nasab menjadi baitan. Baitan. Sebelumnya apakah saya terlalu cepat atau tidak? Nah, pas. Nah. Oke. Ya, barangkali ada yang tertinggal begitu tadi. Tidak ya? Oke. Kita lanjut. Yang kedua ada isim musanna atau yang menunjukkan arti dua. Contoh dari bentuk mufradnya yakni kitabun kalau dirubah menjadi isim tasniyah atau musanna dan dia i'rabnya rofa atau menjadi subjek berarti pelaku ya, subjek bisa kita katakan pelakunya yakni menjadi kitabani ya. Tapi kalau dia menjadi objek sasaran atau maf'ul bih berarti ditambah aini ya, kitabaini seperti itu maksudnya yang tadi ani dan aini. Kemudian contoh ada lagi kolamun berubah menjadi kolamani. Kalau menjadi maf'ul bih atau dibaca nasab menjadi kolamaini seperti itu. Kemudian tolibatun. Kalau tolibatun menjadi subjek dibaca rofa dirubah tasniyah atau isim musanna arti dua berarti tolibatani dua murid perempuan. Kalau menjadi objek sasaran atau maf'ul bih menjadi tolibataini dua murid perempuan. Kemudian baitun. Kalau baitun menjadi subjek dibaca rofa itu menjadi baitani. Kalau menjadi objek atau sasaran ataupun maf'ul bih itu menjadi baitaini. Begitu ya. Jadi kalau isim tasniyah adalah dari bentuk mufradnya tinggal ditambah ani atau aini ya, tergantung nanti dia posisinya menjadi apa. Kalau subjek berarti ani, kalau objek sasaran berarti aini. Seperti itu. Bisa dipahami? Punten, boleh Ya. minta dijelaskan dulu nggak rofa dengan maf'ulun bi itu maksudnya apa ya? Maksudnya gitu. Cara ininya gitu. Ya, kalau itu i'rab ya atau tanda bacanya, tanda baca akhir kata gitu. Ya, insya Allah nanti akan ada materinya. Ada ya. Oke. Ya, itu hanya apa ya, pengenalan. Oke. Kita sebut aja subjek dan objek dulu nggak apa-apa. Pemahamannya di situ terlebih dahulu nggak apa-apa. Begitu. Kalau subjek tadi rofa ya? Ya, subjek itu rofa. Kalau objek nasab. Begitu. Nah, itu kalau yang tadi kan tandanya, kalau isi mufrad itu tandanya dengan dhammah kalau mufrad ya, dhammah kalau rofa atau subjek tandanya dengan dhammah. Kalau objek nasab tandanya dengan fathah ya. Kemudian kalau musanna itu tandanya dengan alif kalau rofanya atau subjeknya.
tandanya dengan alif. Kalau objeknya atau maf'ul binya nasab itu tandanya dengan iya. Begitu. Maf'ul. Subjek itu fa'il ya mungkin. Ya, fa'il atau pelaku subjeknya ya. Kalau objek maf'ul atau sasarannya begitu. Maf'ul. Oke, selanjutnya ada ismu jama'in, isim jamak. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Ya, yang seperti tadi dicontohkan dari kata muslimun, mufradnya muslimun. Oke, kalau jamak mudzakkar salim itu hanya untuk yang berakal ya, ada tambahan. Itu adalah jamak Nama Jawa tangga, Dek. kan Saus itu. laki-laki selamat dan juga berakal. Maksudnya adalah dia berjumlah banyak, kemudian menunjukkan arti laki-laki. Selamat, selamat adalah maksudnya tidak berubah dari isim mufradnya. Kemudian berakal maksudnya adalah dia mempunyai arti atau bisa diterapkan dalam manusia seperti itu. Contohnya muslimun. Kalau muslimun kan tadi orang-orang yang orang Islam gitu ya. Muslimun orang Islam. Kalau muslimuna berarti orang Islam laki-laki yang banyak gitu. Ya banyak karena ada tambahan wawu nunnya. Una. Tadi kan tandanya una dan ina. Kalau subjek atau pelaku, dia tandanya dengan wawu. Kalau misal objek atau dia menjadi sasaran, tandanya dengan iya. Begitu. Kemudian ada tolibun. Ya, tolibun. Tolibun juga di sini bisa kita rubah ke jamak mudzakkar salimnya menjadi tolibuna. Kemudian kalau menjadi sasaran menjadi tolibina. Seperti itu. Kemudian ada muwadzafun. Muwadzafun kan artinya pegawai laki-laki. Kalau muwadzafuna berarti pegawai laki-laki banyak. Ya, kalau menjadi subjek atau dibaca rofa ini tandanya dengan wawu atau tinggal ditambah una. Seperti itu. Ya, kalau misal menjadi sasaran atau objek dibaca nasab tandanya dengan iya, kita tambahkan ina ya. Una dan ina. Kemudian solihun, orang soleh. Orang soleh satu kalau solihun. Kalau dibuat orang soleh yang banyak dan subjek berarti solihuna tinggal ditambah una. Terus kalau menjadi objek atau sasaran menjadi solihina ditambah ina. Seperti itu. Kemudian jamak. Tanya dulu boleh nggak? Iya. Berarti ini untuk jamak mudzakkar salim atau muannats salim nama hewan atau benda nggak bisa ya? Tidak bisa. Kalau muannats salim bisa, tapi kalau mudzakkar salim tidak bisa. Oh, khusus mudzakkar salim ya? Ya, khusus yang mudzakkar salim. Ya, soalnya nanti ada contohnya sih untuk yang tidak berakal gitu, kata benda tapi masuk ke dalam muannats salim. Nanti ada. Oke, siap. Ya, oke. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada jamak muannats salim. Muannats salim mufradnya contoh di sini muslimatun. Kalau menjadi subjek menjadi muslimatun ditambah atun. Kalau menjadi objek atau sasaran menjadi muslimatin ya. Perbedaannya adalah tun dan tin atau atun dan atin seperti itu. Ditambah atun dan atin ya. Tinggal nanti menentukan nanti dilihat dia nanti menjadi subjek ataupun objek seperti itu. Kemudian tolibatun. Tolibatun menjadi tolibatun atau tolibatin. Ya, tergantung nanti akan menjadi subjek atau objek posisinya. Posisinya dia subjek atau objek. Kemudian muwadzafatun. Berarti jamak muannats salimnya muwadzafatun dan atau muwadzafatin. Seperti itu. Kemudian sholihatun
menjadi jamak muannats salimnya ada sholihatun atau sholihatin. Itu. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir atau jamak yang pecah atau hancur. Dalam artian dia berubah dari bentuk aslinya. Oke, yang pertama contohnya di sini ada kitabun. Nah, kalau jamak taksirnya adalah kutubun, ya, buku. Kemudian kalau dia menjadi subjek atau dibaca rofa berarti kutubun. Tapi kalau misal dia dibaca nasab atau menjadi objek sasaran ataupun maf'ul bih, dia dibacanya atau menjadi dibaca nasab, tandanya dengan fathah, kutuban. Ya, tandanya sama seperti isim mufrad. Kalau menjadi subjek pelaku itu tandanya dhamma. Belajar. Kalau misal menjadi objek sasaran menjadi tandanya dengan fathah seperti itu. Contoh lagi ada kolamun. Kolamun jamak taksirnya adalah atau jamaknya ya, jamak taksir aklamun. Ya, aklamun, pulpen-pulpen. Kalau menjadi sasaran aklaman seperti itu. Kemudian baitun, jamaknya adalah buyutun. Ya, kalau menjadi objek atau sasaran dibacanya nasab berarti menjadi buyutan seperti itu. Kemudian ada rojulun, rojulun laki-laki. Kalau rojulun kan mufrad, satu laki-laki. Tapi kalau misal laki-laki banyak berarti menjadi rijalun. Ya, rijalun. Kalau misal menjadi atau dibaca nasab menjadi objek atau sasaran menjadi rijalan seperti itu. Kemudian ada mar'atun. Mar'atun artinya satu wanita. Tapi ketika jamaknya atau bahasa Arabnya nanti wanita banyak, wanita-wanita itu nisaun ya. Nah, ini kan berubah sekali ya, tidak sama dari bentuk mufradnya, maka disebut jamak taksir atau pecah begitu atau berubah. Begitu. Nah, untuk yang jamak taksir itu tidak bisa kita karang sendiri. Maksudnya tidak ada rumusnya ya, kecuali melihat kamus ya. Kalau tadi kan yang jamak yang isim tasniyah, kemudian jamak mudzakkar salim, muannats salim, itu kan ada rumusnya ya. Dari isim mufrad tinggal ditambah rumus-rumusnya. Kalau isim tasniyah rumusnya adalah ani atau aini. Kalau jamak mudzakkar salim una atau ina. Kemudian jamak yang muannats salim atun atau atin. Nah, kalau jamak taksir itu tidak bisa kita karang sendiri ya. Tapi lihat di kamus ataupun bisa ada sebenarnya wazan-wazan yang menunjukkan jamak taksir ya, ada wazan-wazannya begitu. Insya Allah nanti ya. Karena ini ada beberapa contoh jamak taksir. Ada kitabun, jamaknya kutubun. Maktabun, jamaknya makatibu. Jidarun, jamaknya judurun. Mirwahatun, jamaknya marawihu, kipas angin. Qalamun, jamaknya aqlamun, pulpen. Hajarun, jamaknya ahjarun, batu ya. Batu jamaknya ahjarun. Ma'un, jamaknya miyahun. Kemudian khudatun, jamaknya khuwadun atau helm ya, helm bahasa Arabnya khudatun, jamaknya adalah khuwadun. Kemudian mimsahatun, penghapus, jamaknya mamasihu. Mar'atun, perempuan, jamaknya nisaun. Rojulun, laki-laki, jamaknya rijalun. Tolibun,
murid jamaknya tullabun. Nah, kalau tolibun ini bisa semua jamak bisa masuk ya. Di kamus itu tolibun ada jamak taksirnya juga, yakni tullabun. Ya, tullabun. Kemudian tilmidun murid jamaknya adalah talamidun. Ya. Kemudian ustadun atau guru jamaknya asatidun. Gitu. Kemudian qalbun atau hati artinya jamaknya adalah qulubun. Kemudian roksun kepala jamaknya ruusun. Tuh. Nah ini ada contoh-contoh yang lainnya ya, nanti bisa dibaca. Oke. Dapat PDF-nya. Mbak, maaf dulu, Mbak. Oh iya. Boleh bertanya dulu? Boleh. Itu kan kalau yang lainnya itu ada tolibun, tulabun, ada tanwinnya. Tanwin. Kalau ya tanwinnya. Kalau tilmidun itu taksirnya enggak ada kan? Oh iya. Contoh itu asatidu enggak ada ya. Apa gimana itu penjelasannya? Oke, penjelasannya adalah dia jamak yang ini contohnya ada talamidu, kemudian tadi ada mamasihu, kemudian makatibu, marowi. Ya, nah itu termasuk ke dalam isim ghairu munsorif atau isim yang tidak menerima tanwin. Iya, isim munsorif atau isim yang tidak menerima tanwin. Ya, bermacam-macam bentuknya. Salah satunya adalah yang mengikuti wazan atau bentuk mafa'ilu atau mafa'ilu. Ya, contohkan di sini ada yang mengikuti wazan mafa'ilu, ada makatibu, mamasihu, marawihu, ya. Nah, bentuknya kan mengikuti mengikuti mafa'ilu. Ya, kalau mengikuti mafa'ilu itu tidak bisa dikasih tanwin karena termasuk isim ghairu munsorif. Dan ada dua ya, mafa'ilu dan mafa'ilu. Nah, tadi kan ada yang mengikuti mafa'ilu itu ada makatibu, yang mengikuti mafa'ilu itu ada talamidu dan asatidu. Begitu. Karena mengikuti wazan isim ghairu munsorif. Tuh. Iya. Oke. Nah, ini contoh seperti tadi yang saya katakan kan ada isim yang tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ada yang tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Ada yang bisa dijadikan semuanya. Ya. Ada yang bisa hanya taksirnya saja. Ada yang bisa muannas salimnya saja. Nah, contohnya ini. Kolamun tasniahnya kolamani, tapi karena dia tidak berakal, jadi dia hanya punya jamak taksirnya, yaitu aklamun. Kemudian saburotun. Nah, saburotun di sini dia tidak berakal, tetapi dia bisa jamak muannas salim, ya. Saburotun seperti yang tadi ada ukti siapa ya yang bertanya ya kan, apakah yang tidak berakal bisa masuk ke mudzakkar salim dan muannas salim gitu ya. Kalau yang mudzakkar salim tidak bisa, tapi kalau yang muannas salim bisa. Salah satunya ini contohnya saburotun. Dia jamaknya masuknya ke dalam jamak muannas salim, saburotun. Kemudian saatun, jam, ya itu juga sama, jamaknya masuknya dalam jamak muannas salim, yakni saatun, begitu. Kemudian
Solihun. Nah, solihun orang yang solih ini bisa masuk ke dalam semua kategorinya. Bisa mufrad, musanna atau tasniyah. Kemudian bisa juga dijadikan jamak mudzakkar salim, bisa dijadikan muannas salim, dan juga ada jamak taksirnya seperti itu. Terus Sama kayak tolibun ya Teh? muslimun. Muslimun ini bisa tasniahnya ada, jamak mudzakkar salim ada, muannas salim ada, tapi taksirnya tidak ada. Seperti itu. Oke, catatan. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, setiap isim mufrad pasti ada isim musanna dan jamaknya ya. Pasti setiap isim mufrad ada isim musanna atau tasniahnya dan jamaknya. Setiap isim berarti punya arti satu, arti dua, dan arti banyak. Tetapi nah, bentuk jamak dari isim tidak semuanya ada. Kadang hanya jamak taksir saja, kadang jamak muannas salim saja. Tetapi jika ada jamak mudzakkar salim, pasti ada jamak muannas salimnya. Tapi tidak ya, tidak. Oh iya, kalau ada mudzakkar salim pasti ada muannas salimnya ya. Contoh yang tadi di atas ini. Ketika dia ada mudzakkar salim, pasti muannas salimnya juga ada, karena mudzakkar salim yang berakal ya. Kalau ini kan tadi enggak berakal, tapi muannas salimnya ada, mudzakkar salimnya tidak ada. Begitu. Itu catatannya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Tanya Mbak. Iya. Tanya itu tentang muslimun. Muslimun itu kan mufrad ya. Iya. Tanya kan bisa muslimani, muslimah ini kan tulisannya itu mirip kan, muslimin dan ini itu kan kalau dalam tulisan, kalau dalam ucapan mungkin mudah dikali, tapi ketika pada tulisan itu untuk membedakan muslimah ini dengan muslimin itu gimana ya? Ya dilihat dari artinya sih kalau seperti itu menemukannya. Ya mungkin bisa kita lihat dari fiilnya mungkin ya. Kalau kalimatnya ada kata kerjanya, mungkin bisa dilihat dari kata kerjanya untuk menentukan itu masuk yang muslimina atau muslimaini karena sama-sama nasab begitu. Tetapi perbedaannya adalah nanti artinya masuknya ke tasniyah atau jamak muannas salimnya. Maaf, jamak mudzakkar salimnya. Berarti harus ada orang sebelumnya ya? Harus ya. Ada apa? Ini punya dua atau jamak gitu ya? Ya, mungkin bisa dilihat dari situnya ya. Kalau dari segi kalimat mungkin dari jumlahnya gitu atau kalimat lengkapnya begitu. Ya, ada lagi mungkin? Teh, kalau dalam bahasa Arab itu ada suku kata nggak sih Teh? Suku kata maksudnya gimana? Kan kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu misalnya contohnya buku gitu kan kalau kata ya, terus bisa dipisah jadi buku. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada nggak? Sepertinya nggak ada ejaan yang seperti itu ya. Nggak ada ya suku katanya ya. Ya. Jadi habis dari huruf langsung ke kata gitu ya. Iya, paling ya belajar dari ininya sih, apa namanya? Transliterasinya paling. Pembelajaran dari situnya. Ya nanti ada harokat fathah dan lain sebagainya. Nasab itu coba diterangkan lagi itu. Oke, kalau nasab itu maksudnya adalah tanda akhir, tanda baca akhir kalimat ya. Itu i'rob itu nanti masuknya i'rob ya, i'rob. Jadi dalam bahasa Arab kan ada nanti bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah, kasroh, akhir maksudnya, akhir katanya ya, akhir kalimatnya. Salah satunya contohnya kan itu bisa dibaca dhammah, fathah dan juga kasroh untuk dasarnya ya, untuk dasarnya. Ya, itu masuknya ke dalam i'rob atau nanti tanda akhir
tanda baca akhir kalimat seperti itu. Benar ya. Atau yang biasa nanti bisa menunjukkan kedudukannya itu menjadi apa. Contoh menjadi mubtada atau menjadi fa'il atau pelaku atau menjadi objek kayak gitu. Nanti kalau dalam bahasa Arab itu ada tanda-tandanya di belakang seperti itu. Berarti yang di cawang ini tidak ada nasobnya. Yang di mananya? Ini yang di cawang-cawang ini. Jamak mudzakkar salim sama jamak taksir itu. Mana ya? Halaman berapa? Maaf. Halaman tadi yang di bawah tadi malah kenaikan ini. Coba tadi nggak ada nasobnya kata kita. Halaman di bawahnya. Tadi yang ada di cawang Ini itu. yang menjadi muzakkar muannas yang tadi itu. Entah itu. Oh, mudzakkar muannas. Yang awal Ya. tadi ya? Enggak, yang tadi Kan yang belum tadi yang diangkat. itu kan ada yang di cawang tidak. Yang terakhir Tidak itu, pernah. yang terakhir. Silang mungkin. Yang dicilang silang itu maksudnya. Ini Terus ke atas, ke bawah, ke bawah. Awalan wah. tadi. Bawah terus, bawah. Oh iya, ini contohnya memang yang menunjukkan ini saja, hanya yang apa namanya subjek saja. Ini hanya contoh, ya. Ya, tapi kan nanti dia bisa dibuat, misal di sini saburotaini, bisa saburotin, seperti itu bisa. Ini contohnya hanya menunjukkan yang subjek saja atau yang dibaca rofa, begitu. Ya, belum membedakan tanda bacanya. Gitu. Oke. Mau lanjut atau gimana? Soalnya waktunya sudah Mabok teh. Iya. Ya ini sebenarnya apa target sampai halaman yang ini nih, halaman 16. Boleh tolong dikasihkan kalimat dalam bahasa Arab yang bisa mewakili dari salah satu isim atau jamak mudzakkar salim atau muannas. Jamak mudzakkar salim atau muannas. Nah, dalam bahasa Arab yang dipraktekkan perkataan satu aja. Yang mewakili ini, tema ini. Ya, contohnya begini. Gimana ya? At-thalibu yadhabu ilal madrasati. Ya, seorang siswa pergi ke sekolah. Itu berarti at-thalibu di situ menjadi isim mufrad ya, atau menunjukkan satu, ya kan? At-thalibu berarti kan satu. Kemudian di situ dia dibaca dhammah at-thalibu karena dia di situ menjadi subjek, menjadi subjek atau pelakunya. Begitu. Begitu. Contohnya, salah satu contohnya begitu. Kalau yang untuk jamak mudzakkar salim atau itu kan tadi rata-rata jadinya tin ya teh. Apa? Kalau mudzakkar una dan ina. Oh gitu ya. Kalau misalnya contohnya seorang murid sedang menghapus papan-papan tulis, jadinya apa? At-thalibu. Seorang murid sedang menghapus papan tulisnya tulis. satu atau Banyak. berapa? Papan Banyak. tulisnya berapa? Banyak. Oh iya ya. Oke, karena saburotunnya itu menjadi objeknya ya, apa sasarannya. Oke, berarti begini. At-thalibu satu siswa yamsahu sedang menghapus. Saburotin. Ya. Dia tidak menjadi nasab ya? Iya, menjadi nasab karena bukan nasab, maaf, menjadi nasob karena menjadi sasaran. Dibaca nasob karena menjadi sasaran atau maf'ul bih. Kita dalam bahasa Arab biasa mengatakan maf'ul bih, sasarannya atau objeknya. Seperti itu. Maksud saya kalau nasob itu tidak harus berarti fathah ya, Tete ya? Iya. Tidak selalu fathah. Betul sekali. Yang diakhiri oleh fathah atau nasob yang ditandai dengan fathah itu adalah isim mufrad dan juga jamak taksir. Oh iya. Ya, isim mufrad dan jamak taksir. Gitu. Kalau misal yang tadi musanna,
Kalau musanna berarti tandanya itu bukan dengan fathah, tapi tandanya dengan iya, ya. Tandanya dengan ya, yakni aini, begitu. Siap. Ya, kalau misalnya yang mudzakkar salim tandanya iya juga, tapi bacanya ina. Gitu. Oke, Ada yang sahu tadi saburatinnya itu apa? Saburatin ya, Mbak? Bukan saburatun. Bukan, Saburatin. iya, saburotin karena menjadi objek. Menjadi objek. Kalau itu tandanya juga kasroh, maaf ya, tandanya kasroh. Anas salim itu. Ya, mu'annas salim, betul. Atin, yang diakhiri atin, seperti itu. Kalau ini Mbak, misalnya jamak mudzakkar salim yang jadi mubtada ada subjek itu ya. Saya kita contoh al-muslimuna dan muslimina sebagai objek gitu. Iya, betul. Contohnya gini, al-muslimuna yazuruna al-muslimina, begitu. Orang-orang muslim mengunjungi orang-orang muslim, begitu. Al-muslimuna yang pertama menjadi pelaku atau subjek, dibacanya al-muslimuna. Kemudian al-muslimina yang kedua itu dibaca nasab karena menjadi objek. Jadi al-muslimina, seperti itu. Ya, bisa difahami ya berarti ya, nangkep ya. Insyaallah. Oke. Mungkin ini silahkan bisa dikerjakan saja ya. Yang untuk 2 kolom ini, karena hari ini memang targetnya sampai halaman ini, tapi waktunya sudah, alhamdulillah sudah melampaui target begitu. Ini juga waktunya untuk share dan juga Zoom-nya tinggal 1/4 jam juga begitu. Oke, selanjutnya adalah untuk pengisian atau absensi ya melalui link. Oke, link Zoom. Oh, maaf ya, ini saya tidak sempat untuk membuka room chat gitu. Ini pengerjaan tugasnya nanti gimana Teh sistemnya? Ya, nanti bisa dikirim di grup seperti itu. Ataupun nanti pribadi seperti itu. Saya mau tanya, maaf saya mau tanya ini, Mbak. Ya. Kemarin sebelum saya memutuskan untuk ikut ini, saya bilang kalau malam Selasa ya, hari Senin ya, malam Selasa berartinya kita. Malam Selasa itu saya punya jadwal gitu. Oh, bisa nanti ada rekamannya gitu seperti itu. Iya, ini juga saya rekam nanti saya masukkan ke YouTube begitu. Ya, maksud saya tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau misalnya kan bisa ikut malam Selasa itu, berarti ada uzur gitu, Mbak. Saya bisa menerima rekaman gitu kan. Iya. Bisa. Terus untuk link absennya nanti tetap dibagikan gitu? Iya, tetap dibagikan. Oh iya. Terima kasih. Kalau enggak ini ya, untuk yang hari ini absennya nanti silakan di screenshot, nanti saya masukkan ke dalam link absennya. Untuk yang hari ini belum ada, tapi untuk pertemuan depan saya perbaiki untuk link absensinya seperti itu ya. Jadi kalau misal yang hadir di dalam Zoom berarti menangkap layar di Zoom. Kalau yang berhalangan hadir tapi menyimak di YouTube di rekamannya, nanti bisa di screenshot juga dikirimkan di link absensinya. Seperti itu saja. Ya, baik. Ini mengisinya kolom pakai apa ini? Nanti saya kirim linknya saja. Oh, yang kolom ini. Ini tugas ini. Oh, yang ini. Ya, nanti bisa bebas monggo. Ataupun ini harus pakai download dulu atau alatnya pakai ketik yang pakai bahasa Arab atau gimana ini? Atau mau ditulis pakai tulis tangan gitu di foto gitu?
Bebas, monggo. Silahkan bisa diketik, boleh. Ditulis tangan juga boleh. Seperti itu. Terus difoto dikasih ke sini. Iya, betul. Seperti itu. Dikumpul ya, Saya Mbak? Harus dikumpulkan ya tugasnya. Iya. Begitu. Ini saya stop share screen-nya dulu. Oke, kemudian ini saya kirim linknya untuk absensi. Itu bisa menggunakan itu Teh, bisa menggunakan polling di WA bisa. Oh iya. Lebih ininya ini ya. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya biar saya screenshot. Alhamdulillah banyak yang mengikuti ruang Zoom ini. Ya. Oke, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wahid, isnin, talasa. Oke. Oke, silakan bisa diisi linknya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, dilanjutkan di grup WhatsApp saja ya. Hayya bina nahtatimu liqa'ana fi hadhil lailah bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Jazakallahu khairan. Wa atlubu afwan minkum. Ilal liqa fil liqa'il ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hamasa. Sudah selesai.